Tahukah engkau, hai kawan, tahun ini aku berada di persimpangan jalan. Tahun ini adalah waktu penentu, tempat aku harus membuat keputusan besar. Keputusan yang akan mengubah hidupku. Keputusan yang akan membuat orang tuaku bangga atau bersedih. Keputusan yang akan membuat aku merasa minder saat bertemu teman-teman, atau malah berbangga hati saat berkumpul bersama mereka. Hari ini aku galau yang bermain di dada. Bukan karena rindu atau simpati terhadap seseorang, bukan karena saat dia di depan mata, aku tak tahu pasti jalan mana yang harus aku tempuh. Seandainya engkau tahu makna galau yang sebenar-benarnya. Hari ini aku tak tahu pasti. Ku ikuti arus, aliran air yang menerpaku. Ku mengalir, mengikuti takdir yang dititipkan Allah kepadaku. Membawaku untuk melihat Jogja, kota pendidikan, kota penuh budaya yang tiap sudutnya menatapku dengan penuh persahabatan. Ada sihir magis di kota ini. Entah, aku tak tahu pasti. Memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan jiwa yang bahagia melihat suasananya. Jauh dari kata mewah, tapi elegan. Konon katanya, kota ini adalah kota para cendekiawan. Konon katanya, kota ini tempat lahirnya para ilmuwan. Dan konon katanya, kota ini melahirkan para pebisnis level nasional yang go internasional. Konon katanya, kota ini melahirkan para profesional yang menduduki karir tertinggi di perusahaan-perusahaan terbaik dunia. Dan konon katanya, ada sihir magis yang pernah kesini. Kemanapun mereka pergi, sesuatu akan selalu tertinggal di sini. Hihihi, semoga saja bukan mantan ya. Sampailah aku ke sebuah universitas yang awalnya tak kuhiraukan. Sampailah aku ke sebuah tempat yang tak pernah kupercayai. Ternyata berada di tengah kota Jogja. Bagaimana mungkin bangunan megah ini berdiri? Layaknya Harvard di Inggris, Stanford di Amerika, MIT di Amerika Serikat, dan universitas-universitas lainnya. Tapi yang membedakan rasa magis, spiritual, intelektual, dan unggul Islaminya saat aku masuki kampus ini. Aku ingin mengatakan ini tradisional, tapi tidak, ini modern. Para orang-orang di dalamnya penuh adab, berpakaian indah layaknya Jogja. Tapi tetap dengan derma-derma tertutup auratnya. Ketika aku masuk, aku disambut penuh hangat, penuh tawa, dan suasana yang menyejukkan. Dan disinilah aku berada, di tempat yang tak hanya mengubah pandanganku, tetapi juga hatiku. Tempat yang tidak hanya menawarkan pendidikan, tetapi juga kehidupan yang penuh makna. Di sini, aku merasakan energi yang berbeda, sebuah semangat yang mengalir di setiap sudutnya, seolah aku dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Meskipun demikian, dalam hatiku tetap saja pertanyaan terdalam yang mendasar belum terjawab. Sesungguhnya, bidang apa yang ingin aku geluti? Di titik ini, aku mulai jujur dengan diriku sendiri. Bukan sekedar mau kuliah apa, tapi aku ingin menjadi apa? Bidang mana yang kelak menjadi jati diriku? Bidang mana yang layak aku pertaruhkan 5 tahun hidupku? Aku bertanya pada diriku sendiri. Aku ingin bekerja di mana? Aku ingin dikenal sebagai apa? Jalan mana yang benar-benar
membuatku bermanfaat. Dan semakin aku merenung, aku sadar bahwa hidup bukan hanya soal pekerjaan. Hidup adalah tentang arti. Kenapa aku tidak mencari bidang yang membuat bekerja sekaligus berpahala, menjadi kaya sekaligus masuk surga? Aku ingin menjadi suatu profesi yang ketika aku membantu orang, doanya kembali ke diriku. Ketika aku memberi solusi, senyumnya menyembuhkan lelahku. Ketika aku pulang kerja, aku bisa berkata pada diriku sendiri, hari ini aku membuat seseorang sembuh. Aku ingin profesi yang menghasilkan uang dengan layak, memberi manfaat untuk keluarga, dan pahalanya mengalir karena aku membantu hajat hidup orang banyak. Jika ada bidang yang bisa menjadikan aku kaya, masuk surga, meskipun tak pandai agama, aku mau itu. Dan aku menyadari di Jogja ini, di bangunan ini, ada satu jalan yang bisa memenuhi itu semua di Indonesia. Jalan itu bernama farmasi. Aku melihat para mahasiswa penuh gairah mengejar mimpi mereka. Tidak hanya belajar untuk ujian, tapi belajar untuk hidup. Belajar untuk memberi dampak. Mereka bukan hanya calon apoteker, calon pengusaha, tetapi juga calon pemimpin, calon peneliti, dan calon penggerak perubahan. Ketika aku melangkah masuk ke dunia ini, aku tidak hanya melihat gedung megah, tetapi sebuah dunia penuh harapan dan peluang. Di farmasi UMY, aku menemukan lebih dari sekedar akademik. Aku menemukan jati diriku. Aku menemukan keluarga, teman-teman yang sejalan, dan sebuah komunitas yang mendukung setiap langkahku. Konon kabarnya, Indonesia punya 20.000 apotek yang wajib punya apoteker. Ribuan rumah sakit yang membutuhkan puluhan apoteker tiap unit. Ratusan industri farmasi yang membutuhkan tenaga ahli. Dan hanya kurang lebih 90 kampus yang menghasilkan apoteker terlisensi. Artinya, kesempatanku besar, jalanku luas, rezekiku terbuka. Ini bukan sekedar profesi, ini ladang pahala. Opsi karir paling stabil dan masa depan yang sangat cerah. Lalu, kenapa aku tidak menjadi apoteker saja? Aku harus jujur pada diriku. Apa yang ku cari? Prestin, gengsi jurusan, ego memilih yang keren, tapi belum tentu jelas masa depannya. Mengapa aku hari ini tidak memilih jalan yang pasti dibutuhkan, jelas karirnya, penuh pahala, dan bernilai tinggi di masyarakat? Jika aku mau bekerja keras, jika aku ingin menjadi orang yang berguna, kenapa tidak memilih farmasi sebagai pilihannya? Kenapa tidak mengejar profesi apoteker? Dan dari semua pilihan yang ada, haruslah aku memilih farmasi UMY. Karena aku ingin tempat yang membentuk kompetensi, membangun karakter, dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam profesiku. Kenapa farmasi UMY? Karena setelah aku melihat langsung, aku sadar ini bukan kampus biasa. Fasilitas laboratorium kelas nasional lab di sini bukan pajangan. Semuanya dipakai. Kamu akan praktik sintesis molekul obat, formulasi sediaan farmasi, uji efikasi dan stabilitas, teknologi farmasi modern, biofarmasetika, dan instrumentasi analitik, HPLC, UV-Vis, FTIR, dan lain-lain. Lingkungannya nyata, standarnya bukan standar kampus, tapi standar industri. Dosen-dosennya bukan hanya akademisi, sebagian besar adalah praktisi, konsultan rumah sakit, peneliti aktif, pemilik apotek, pengusaha di bidang kesehatan. Mereka mengajar bukan dari buku, tapi dari lapangan yang nyata. Suasana belajar yang islami dan modern UMY
tidak memaksa, tidak menggurui, tapi atmosfernya mendidik. Adab, cara bicara, cara berpakaian, cara belajar, semuanya membentuk jati diri seorang tenaga kesehatan yang berintegritas. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Ternyata baru impian. Akan kuperjuangkan agar aku bisa masuk ke farmasi UMY. Jika kamu sedang berada di UMY hari ini, kamu harus tahu, kesempatan ini tidak datang 2 kali. Gelombang khusus kunjungan SMA ini hanya berlaku untuk hari ini. Slotnya terbatas, dan setiap tahun ribuan siswa berebut. Kalau kamu merasakan sesuatu saat melihat kampus ini, entah ketenangan, ketertarikan, atau keyakinan kecil dalam hati, jangan tunggu besok. Telepon orang tuamu sekarang, daftar hari ini. Kunci masa depanmu, Farmasi UMY, tempat terbaik untuk memulai jalanmu sebagai apoteker. Tempat di mana kamu bukan hanya kuliah, tapi membentuk masa depanmu. Aku, yes, akan masuk Farmasi UMY. Kamu? Aku tunggu ya. Farmasi UMY, pilihan terbaik untukku. Di sini, aku siap mengukir masa depan.